Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurleli, NIM 0402021010510 dari kelas C4 Tindak Pidana Anak dan Perdagangan Orang. Maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk membuat tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto Dejanggi SH MH, yaitu mereview jurnal tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Meningkatnya kasus perdagangan anak di Indonesia, anak-anak korban perdagangan orang mengalami eksploitasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan dipekerjakan dalam kondisi tidak manusiawi. Buktinya pada kasus belasan anak dari Solo Raya menjadi korban perdagangan orang di Kalimantan Timur. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan peningkatan kasus perdagangan anak dari tahun 2010 hingga 2012. Perdagangan orang atau human trafficking berdasarkan pasal 1 angka 1. Perdagangan orang, human trafficking berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang diartikan sebagai perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan. Landasan hukum yang pertama, konstitusi. Terdapat pada pasal 20, pasal 21, dan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada pasal 297 KUHP dan pasal 324 KUHP. 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dan Protokol PBB tahun 2000 tentang mencegah, memberantas, dan menghukum tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan. Instruksi hukum lainnya yang pertama itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat pada pasal 59, pasal 68, dan pasal 76F. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindak segera penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Yang keempat, TAP MPR Nomor 17 tentang Hak Asasi Manusia. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang. Yang keenam, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Adapun instrumen hukum internasional, yang pertama perjanjian-perjanjian internasional sebelum tahun 1949. Yang kedua, ketentuan internasional terhadap larangan perdagangan orang. Selanjutnya, modus operandi dan bentuk eksploitasi terhadap anak korban perdagangan orang. Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Modus operandi, pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur dua modus operandi utama. Pertama, pengangkatan anak adalah menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada orang tua atau wali anak dengan maksud untuk mengeksploitasi anak. Selanjutnya, pengiriman anak. Mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri baik secara legal maupun ilegal dengan tujuan untuk mengeksploitasi anak. Selanjutnya, perkembangan modus operandi di lapangan bisa semakin canggih dan sulit diprediksi, seperti halnya modus operandi tindak pidana narkotika. Eksploitasi. Definisi eksploitasi pada pasal 1 angka 7
Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi namun tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, pemanfaatan seksual, organ reproduksi, pemindahan atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh secara melawan hukum, pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan material maupun imaterial. Upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang secara asas legalitas telah diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan aturan-aturan hukum nasional balik berupa undang-undang maupun peraturan presiden serta TAP MPR, dan juga diatur dalam ketentuan hukum internasional yang telah diadaptasi ke dalam hukum positif Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tercermin dalam 3 tahap, yaitu pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang, tahap persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang, dan tahap setelah putusan pengadilan atas pelaku tindak pidana perdagangan orang yang disimpulkan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oleh karena itu, sudah semestinya upaya-upaya melalui jalur hukum juga dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, tidak hanya terbatas pada pemberian ganti kerugian atau restitusi, namun juga pada pemulihan hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang serta mendapat haknya dalam bidang pendidikan, sosial, dan budaya seperti yang diamanatkan di dalam pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena masa depan anak tidak hanya terbatas pada pemberian ganti rugi atau restitusi. Mungkin cukup itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.